Jenderal Polisi Dr. Andes Hugeng Imam Santoso adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Jenderal Hugeng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Hugeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara atau kemudian namanya berubah menjadi Kapolri di tahun 1969, menggantikan Sucipto Judodiharjo. Hugeng adalah salah satu orang tersingkat yang mengepalai Badan Kepolisian Nasional Indonesia, yaitu dari tahun 1968 sampai 1971. Jenderal Hugeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Jenderal Hugeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Dari sikap kejujurannya tersebut, mantan Presiden Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid pernah memuji kejujuran Hugeng, yang mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng. Hugeng memang seseorang yang sederhana. Ia mengajarkan pada istri dan anak-anaknya arti disiplin dan kejujuran. Semua keluarga dilarang untuk menggunakan berbagai fasilitas sebagai anak seorang Kapolri. Salah satu anak putra Hugeng pernah bercerita, ketika sebuah perusahaan motor merek Lambretta mengirimkan 2 buah motor, sang ayah segera meminta ajudannya untuk mengembalikan barang pemberian itu. Saking jujurnya, Hugeng baru memiliki rumah saat memasuki masa pensiun atas kebaikan Kapolri penggantinya. Selain itu, terdapat 5 kisah inspiratif dari Jenderal Hugeng, yaitu yang pertama, kisah Hugeng membongkar bandar judi di Medan. Hugeng membongkar praktek suap penyuap pada para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Berbeda dengan polisi lainnya, Hugeng tidak mempan disuap. Barang-barang mewah pemberian bandar judi dilemparnya keluar jendela. Baginya, lebih baik hidup melarat daripada menerima suap atau korupsi. Yang kedua, tak mempan digoda suap dan wanita cantik. Kapolri Jenderal Hugeng pernah dirayu seorang pengusaha cantik keturunan Makassar, Tionghoa yang terlibat kasus penyeludupan. Perempuan itu meminta Hugeng agar kasus yang dihadapinya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Walaupun Hugeng menolak, pengusaha cantik itu tidak menyerah. Dia terus mengirim berbagai hadiah mewah yang dikirim ke alamat Hugeng. Tapi Hugeng tetap menolak dengan mentah-mentah. Yang ketiga, langsung turun ke jalan. Jenderal Hugeng berpendapat tugas polisi adalah mengayomi masyarakat, baik itu dari pangkat tertinggi sampai terendah. Oleh karena itu, Jenderal Hugeng merasa tidak pernah malu untuk turun langsung ke lapangan untuk mengambil alih tugas polisi yang kebetulan sedang tidak ada di tempat. Jika terjadi kemacetan, Jenderal Hugeng akan menjalankan tugas sebagai polisi lalu lintas. Yang keempat, tak gentar melawan siapapun demi kebenaran. Kapolri Jenderal Hugeng pernah dihadapkan pada kasus pemerkosaan seorang penjual telur di Yogyakarta. Padahal, dalam kasus tersebut, anak seorang pejabat dan anak pahlawan revolusi diduga ikut menjadi pelakunya. Hugeng sadar kasus di pengadilan waktu itu penuh rekayasa. Hugeng siap mengusut tuntas kasus tersebut. Hingga pada akhirnya, Jenderal Hugeng membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Tim itu ia bentuk pada Januari 1971. Namun, entah mengapa Presiden Soeharto meminta kasus ini tidak lagi ditangani Soeharto, melainkan tim pemeriksa pusat Komkamtib. Akhirnya, pada Oktober 1971, Jenderal Hugeng dipensiunkan dari jabatan Kapolri. Beberapa pihak menilai Hugeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus tersebut. Kisah inspiratif yang kelima yaitu berani membongkar korupsi temannya sendiri. Meskipun tak lagi menjabat sebagai Kapolri, Hugeng tetap memberi perhatian khusus kepada institusi tempat ia dulu bekerja.
Pada tahun 1977, dia mendapat laporan dari seorang perwira menengah polisi kalau ada dugaan korupsi di sejumlah perwira tinggi. Atas laporan itu, Hugeng langsung mengirim memo kepada Kapolri saat itu, Jenderal Widodo Budidarmo. Isinya, Hugeng mengkritik habis-habisan perilaku polisi bergaya hidup mewah. Karena tak kunjung mendapat balasan, Hugeng lantas membocorkan dugaan korupsi itu ke beberapa media. Tak lama kemudian, meledaklah kasus dugaan korupsi hingga mencapai 6 miliar. Setelah diusut, diketahui kasus itu menyeret sejumlah nama seperti Deputi Kapolri Lejen Polisi Siswadi dan 3 perwira lainnya. Mereka kemudian divonis bersalah. Dari sikap kejujuran dan keteladanan Jenderal Hugeng tersebut, putri dari Presiden pertama rakyat Indonesia, Megawati Soekarnoputri sangat mengharapkan kehadiran polisi di Indonesia saat ini yang memiliki teladan dan dedikasi tinggi sama seperti Kapolri kelima Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng juga merupakan salah satu penandatanganan petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju dan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin dengan nama Rumah Sakit Bayangkara Hugeng Iman Santoso, dan namanya juga diabadikan sebagai Stadion Sepak Bola di Pekalongan. Pada tanggal 14 Juli 2004, beliau wafat di Jakarta dalam usia 82 tahun dan dimakamkan di Taman Pemakaman Bukan Umum atau TPBU Giritama, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itulah tadi sikap kejujuran dan kisah inspiratif dari Jenderal Hugeng Imam Santoso. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.